سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين سيدي بني آدم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat karunia, taufik hidayah dan inayahnya. Allah menolong dan membantu kita semua, terutama pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita tidak mampu melakukan apapun kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian bila kita sudah selesai dan tuntas melaksanakan kebaikan, hendaknya kita memuji Allah, bukan memuji diri kita. Karena kebaikan yang sudah kita tuntaskan, kita lakukan dengan sempurna, tentu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat salam disampaikan kepada Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Semoga kita semua insyaallah berhak mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan kajian rutin hari Ahad pekan pertama, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentadabburi daripada Al-Quranul Karim. Dari ayat pertama surat Al-Fatihah sudah kita bahas, ya, surat Al-Fatihah. Kemudian lanjut surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini kita sudah sampai pada ayat 20. Insyaallah pagi hari ini kita akan mengkaji ayat berikutnya, ayat ke-21 dan seterusnya insyaallah ta'ala. Kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita sampaikan mentadabburi ayat-ayat Allah, karena ini merupakan kaitannya langsung dengan firman Allah, ya. Maka yang tahu persis apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya, tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui. Bisa saja kita coba memaknai, menafsirkan
firman Allah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian kita minta ampun kepada Allah bila mana apa yang kita terpuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan semoga apa yang dikehendaki yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayatnya menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat. Di dalam ayat ke-21 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini merupakan perintah pertama. Kalau cek dari surat Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat ke-7, kemudian Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat ke-20, kita belum menemukan ada perintah. Cek aja Qurannya, belum ada perintah. Di Al-Fatihah itu sudah kita bahas pujian kepada Allah, kemudian menjelaskan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian di situ ada doa, ada ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ada kisah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu kisah orang-orang terdahulu. Masuk Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba, sampai akhir 20 itu belum ada perintah. Baru pada ayat yang ke-21 ini muncul perintah pertama. Nah, ini penting untuk kita pahami. Perintah pertama yaitu menyembah Allah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wa'budullaha wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Rabb, kalau kita buka terjemahnya Tuhan, ya, bukan Allah. Rabb itu kalau kita buka terjemah Indonesia artinya apa? Tuhan, sembahlah Tuhan kalian. Kenapa tidak sembahlah Allah? Nah, nanti kita akan coba bahas. Iya, ya, itu disebut dalam bahasa Arab dengan ya undida, panggilan. Ya itu nida, panggilan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian manusia, bukan wahai orang beriman. Karena memang perintah menyembah Allah itu perintah kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Sebagiannya ada yang merespon panggilan itu, yaitu direspon, ya, dia beriman kepada Allah. Sebagiannya ada yang tidak mau merespon, ada yang menolak.
kita melihat ya jemaah, perbedaan antara ayat-ayat atau surat-surat yang turun di Mekah dan turun di Madinah, kita dapat mendeteksinya lewat susunan kalimatnya. Ada indikatornya. Oh, ini ayat, ini surat turunnya di Mekah. Oh, ini ayat, ini surat turunnya di Madinah. Surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah, kita bisa lihat ciri-cirinya. Surat-surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah juga ada indikasi-indikasinya. Nah, dijelaskan oleh para ulama, ciri daripada ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah biasanya diawali dengan ya ayuhan nas. Itu indikator tuh. Oh, ini kayak ayat atau surat berarti turun sebelum hijrah. Kalau awalnya ya ayyuhalladzina amanu, ini menandakan surat atau ayat ini merupakan surat atau ayat yang turun setelah hijrah Nabi. Pertanyaannya nih sekarang, ini kan awal ayat ini berbunyi ya ayyuhan nas. Kira-kira ini ayat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah artinya sebelum hijrah Nabi atau setelah hijrah Nabi ini turun? Makkiyah. Karena kita lihat indikator tadi. Padahal kata ulama enggak. Ini ayat ternyata Madaniyah. Karena ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Termasuk ini adalah ayat ini dia surat Madaniyah, turun setelah hijrahnya Nabi. Gitu. Seperti juga di dalam surat An-Nisa ya. Ada kalimat ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Dia bukan surat Madaniyah, tapi dia bukan surat Makkiyah, tapi Madaniyah. Nah, termasuk adalah ayat ini. Ini qaul ya, penjelasan daripada ulama. Wahai sekalian manusia, maka panggilan ini bersifat umum, baik untuk orang yang sudah beriman ya, ataupun yang belum beriman. Maka bagi orang yang beriman, kata ulama, perintah ini tujuannya untuk menguatkan ya, untuk menguatkan. Bagi yang belum beriman, maka tujuannya sebagai perintah ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budullah, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Bagi yang beriman ada perintah untuk menguatkan nilai-nilai ibadahnya. Bagi yang belum beriman, ini perintah, ini panggilan. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembah dia itu beriman artinya. Jadi jemaah, ketika kita membaca ayat ini, ada sebuah isyarat ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, orang-orang beriman, agar selalu mentajdid. Mentajdid artinya memperbaharui ya, memperbaharui keimanan kita.
Ada perintah untuk selalu menjaga kualitas keimanan. Karena kalau kita tidak jaga, tidak merawat, siapa yang menjamin iman itu masih tetap ya di dalam kalbu kita? Ada orang yang kufur, ada orang yang murtad, ada orang yang murtad keluar dari agama Allah. Makanya kemudian ini perintah bagi orang beriman agar selalu menjaga nilai-nilai ibadahnya. Ya. Bagi yang tidak beriman disuruh oleh Allah agar beriman, menyembah Allah, sehingga di akhirat tidak ada alasan, tidak punya hujah ya, bahwa mereka sudah diseru, dipanggil, diajak, diperintah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Siapa yang harus kalian sembah? Dialah zat yang Rabbakum, dia yang mengatur kalian, yang mengurus kalian. Alladzi khalaqakum, dia zat yang menciptakan kalian. Karena zat Al-Khaliq satu, yang mencipta itu satu. Tidak ada saham zat yang lain, baik dalam menciptakan alam semesta ya, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wasilah seperti wujudnya kita di dunia, hadirnya kita di dunia, wasilah orang tua sebagai wasilah, sebagai perantara. Tapi zat mutlak sebagai Al-Khaliq ya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sembahlah Rabb kalian, Rabb yang mengatur. Tadi saya sampaikan kenapa tidak menggunakan kata ubudullah ya, tidak menggunakan kata ubudullah, tapi ubudu rabbakum ya. Ini keindahan makna daripada Al-Quran. Karena setelah kata Rabb itu Allah menyebut tentang penciptaan gitu. Itu makna Rabb adalah dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang mengurus, dia memberi rezeki, dia menurunkan hujan. Itu Rabb. Jadi disesuaikan oleh Allah. Ya ayuhan nas, sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, bukan sembahlah Allah gitu ya. Sembahlah Rabb kalian. Kenapa menggunakan kata Rabb? Karena setelahnya Allah menjelaskan alladzi khalaqakum. Kata Rabb itu dia yang mengatur, dia yang mengurus, dia yang menciptakan. Dan apa yang diciptakan oleh Allah pasti akan diatur oleh Allah. Itu Rabb. Dia yang menciptakan. Apa yang diciptakan bukan sesuatu yang sia-sia. Dan kalau sudah diciptakan oleh Allah, pasti akan diatur, akan diurus. Berbeda, terkadang
dibangun megah-megah, bagus, gede-gede, nggak ada yang urus, diabaikan, ditelantarkan. Nah Allah, dia sebagai Rabb itu tidak ada satu makhluk yang dia ciptakan melainkan yang diciptakan tidak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Maka Allah sebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua yang kau ciptakan ini nggak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya. Mungkin kita bertanya, aduh, Allah ciptakan nyamuk itu manfaatnya apa? Kita nih, kenapa Allah ciptakan nyamuk? Apa manfaatnya? Bagi yang meneliti pasti akan menemukan apa manfaat nyamuk. Apa manfaat nyamuk? Pasti ada manfaatnya. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya minimal keterbatasan ilmu pengetahuan kita minimal sebagai contoh gitu, makhluk, sebagai bentuk kekuasaan Allah. Kuman, siapa yang ciptakan kuman? Allah. Kita bertanya, lalu manfaatnya Allah ciptakan kuman apa? Ya, para ahli kuman tahu ada kuman yang bermanfaat untuk imunitas kita. Mungkin pertanyaan paling ekstrim, lalu Allah ciptakan iblis fungsinya dan manfaatnya apa sih? Itu kalau bertanya ya Allah yang menciptakan. Ya. Kalau kita memperdalam, ya tentu kita akan menemukan jawabannya sebagai ujian. Ya. Untuk menyeleksi di antara hamba-hamba Allah, siapa yang menang melawan iblis, nah, berhak masuk surga. Yang tepar di hadapan iblis, kalah sama iblis, berarti nggak lulus. Sehingga nanti bisa dibedakan ini orang yang mampu melawan iblis. Ya. Insyaallah yang hadir nih yang menang, Pak. Menang insyaallah. Amin. Insyaallah menang. Ini Rabb ya. Sembahlah Rabb kalian, Rabb, karena alladzi khalaqakum, dia yang menciptakan kalian. Nah, disebutkan dalam kitab ini ya, kitab Taisir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, Rabb yang mengatur kalian dan menghamparkan berbagai nikmat untuk kalian, itu makna Rabb. Subhanallah, Al-Quran. Jadi Rabb yang menciptakan itu sudah mempersiapkan nikmat untuk yang diciptakan. Itu makna Rabb. Baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Bi asnafi ni'amillah, aneka ragam nikmat Allah, zahiran kana aw batinan, nikmat zahir ataupun nikmat batin. Yang menciptakan kita Allah. Terus nikmat Allah zahir apa? Allah siapkan apa yang kita butuhkan. Bukan diciptakan kemudian tidak diberikan apa yang dibutuhkan. Disiapkan. Kita butuh minum apa? Nah, butuh. Allah siapkan air. Turun air dari langit. Kebutuhan Allah berikan. Butuh makan, butuh minum, Allah berikan untuk kita. Bahkan kebutuhan mendasar juga sebagai manusia,
Allah ciptakan pasangan, betul nggak? Bukan diciptakan oleh Allah dan dibiarkan. Kalau manusia begitu. Asnaf ini amillah, dengan berbagai macam nikmat karunia Allah itu. Baik nikmat yang zahir. Apa yang zahir? Kita makan, minum, diberikan pakaian oleh Allah. Ya. Nikmat batin, Allah juga persiapkan sarana-sarana agar kita meraih nikmat batin. Apa sarananya? Sembah Allah. Ya. Perintah salat itu jangan lihat dia sebagai sebuah perintah menjadi sebuah beban. Ya. Kalau beban, seolah-olah kita dipaksa oleh Allah untuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Jadi Allah kita hormat dong. Nah, begitu jatuhnya. Kalau kita memandang salat ini beban bahwa kita harus menghormati Allah, harus sujud sama Allah. Tidak. Perintah salat itu justru sebagai bentuk nikmat Allah. Lewat salat itu Allah akan berikan nikmat batin. Makanya kalau ada orang yang bermasalah batinnya, rohaninya, satu perintah utamanya, coba makin dekat dengan Allah. Bisa saja nih nikmat batin ini belum diberikan oleh Allah karena kita belum mau sempurna melaksanakan cara untuk mendapatkan nikmat batin. Ya kan? Sholat, baca Quran, itu nikmat batin, Mbak. Ya. Mendengar ayat-ayat Allah ini sangat semua. Jadi Allah sudah siapkan sebenarnya. Nikmat zahir sudah siapkan, nampak tuh. Nikmat batinnya Allah sudah siapkan. Tapi mau nggak kita mengambil itu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan menyebut nama Allah, hati akan menjadi tenang, tentram, damai. Dan nikmat ketenangan ini merupakan nikmat batin. Ya. Hanya disebutkan di sini, Allah Rabb kalian yang menciptakan kalian dengan mempersiapkan, menghamparkan untuk kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir ataupun yang batin. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan dia zat yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Ya. Semoga kalian bertakwa. Allah mengajak kita untuk berpikir, ya, mentadabburi, mempelajari, mengambil ibrah dari umat-umat terdahulu. Jadi kalau ayat ini, ya, turun di Madinah, karena di situ ada orang-orang yang munafik. Ingat, kelompok al-munafikun itu adanya di mana? Di Madinah, setelah fase hijrah. Nah, kita bahas itu pada pertemuan lalu. Nah, Allah mengingatkan mereka, bagi orang yang beriman agar semakin kuat keimanannya, bagi orang kafir, bagi orang munafik, diajak oleh Allah untuk mengambil pelajaran
dari peristiwa-peristiwa yang terjadi atas kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, kisah Nabi Nuh, ada yang beriman selamat. Yang menolak dakwahnya Nabi Nuh, di mana mereka hari ini? Mereka binasa. Yang selamat, yang mengikut Nabi Nuh, diutus kepada mereka seorang nabi, seorang rasul. Ikuti agar kalian selamat. Terus membawa sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mengikut Nabi Ibrahim selamat. Adapun yang tetap bersama Namrus, maka dia binasa. Lihatlah kaum-kaum terdahulu, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, menyembah Allah. Tapi bila mana mereka lari dari perintah tersebut, menolak para nabi, para rasul, maka kesudahan mereka adalah kebinasaan. Terus ke bawah sampai ke Nabi Musa, sama. Diutuslah ke Bani Israel itu seorang nabi rasul, Musa alaihissalam. Yang mengikut Nabi Musa selamat. Adapun yang tetap bersama Fir'aun, yang ditenggelamkan oleh Allah. Ya, di mana mereka hari ini? Mereka binasa. Tentu bacalah sejarah kaum-kaum terdahulu. Allah yang menciptakan kalian, dan Dia yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Bukan hanya dikasih tahu itu makhluk-makhluk, ya manusia yang terdahulu diciptakan oleh Allah, semua orang tahu. Tapi dibalik ya perintah untuk ingat umat-umat terdahulu itu yang menciptakannya adalah Zat yang menciptakan kalian. Maknanya apa? Yang kaum terdahulu itu yang beriman selamat, yang tidak mengikuti Rasulnya ya binasa. Nah sekarang aku hadirkan untuk kalian, gitu kira-kira maknanya. Aku hadirkan untuk kalian seorang nabi namanya Muhammad. Maka kalau ingin selamat, ya ikuti. Harus jelas tuh. Bagi orang yang masih ragu-ragu tuh, benar atau tidak, sama orang-orang munafikun, udah ikuti. Karena bagi mereka yang menentang dakwah para rasul, para nabi, ya pasti kesudahannya adalah kebinasaan. Ya, itu sejarah sudah mencatat itu. Ya. Dia Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ya. Kemudian kata para ulama, ini ayat mengingatkan tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengibadahi Allah. Jangan menyembah yang lain, jangan menyembah batu, jangan menyembah binatang, karena ada yang menyembah binatang. Jangan menyembah bulan, jangan menyembah api, jangan menyembah pohon, jangan menyembah manusia, jangan menyembah nabi. Itu. Karena dalam keyakinan kita, dalam akidah kita, ada keyakinan yang menyembah manusia. Orang banyak, ya, baik agama yang diselewengkan, agama samawi, ataupun agama hasil perbuatan manusia. Nah, ada sosok yang menghadirkan sebuah hukum dari hasil perbuatannya, dan dia yang disembah. Sembahlah Zat yang menciptakan kalian
dan yang menciptakan kaum-kaum sebelum kalian. Karena Rabb yang menciptakan itulah yang mempersiapkan nikmat buat kalian, bukan yang kalian ibadahi selain Allah. Kalau yang disembah itu adalah matahari, apa saham matahari untuk memberikan nikmat kepada kita? Tidak ada. Kalau yang kita sembah itu manusia, apa bukti daripada bahwa dia sebagai Rabb, sebagai yang diibadahi? Apakah dia bermanfaat untuk kita? Apakah dia bisa menghadang atau menghalangi mudarat yang akan terjadi pada diri kita? Apakah dia bisa menghadirkan manfaat untuk kita? An-Nafi al-Dar Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nafi artinya dia bisa, Allah yang bisa memberi kebaikan untuk kita, kebaikan manfaat. Al-Dar dia Allah yang bisa menjauhkan kemudaratan dari kita. Tidak ada yang lain. Hanya ini akidah, ya. Bahwa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang mengurus, yang mengatur, yang memelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, barulah di sini kemudian Allah menyebut nikmatnya. Ya kan kita ini kadang lupa untuk membalas kebaikan orang lain. Ya. Orang yang tidak tahu diri itu, orang yang lupa kebaikan orang lain. Kita udah bantu, kita udah tolong, tapi pas kita minta bantuan, dia lupa. Seolah-olah kita nggak pernah berbuat baik sama dia. Betul nggak? Ada begitu. Nah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan kalian, yang telah berbuat baik kepada kalian dan menghamparkan nikmatnya untuk kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dia Allah yang menciptakan bumi ini untuk kalian. Firasha, terhampar, artinya layak untuk dihuni. Jadi bumi kita ini planet yang memang Allah siapkan yang tempat kita tinggal untuk dihuni. Kalau ada wacana pindah tempat ke planet apa? Ada yang mau saya pindah Pak? Pindah, Allah alam. Tahun berapa tuh? Kalau udah penuh di bumi baru ke sana ya. Nggak tahu nanti status di sana ngontrak dulu atau gimana. Kalaupun punya kapling, ada SHM-nya nggak? Sudah hak milik. Nggak, bumi ini nih, planet ini Allah tempat tinggal kita yang layak. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah yang ciptakan planet bumi ini untuk layak kalian tempati, tinggal, ya, hidup di planet ini. Nah, ini kaitannya tadi. Kalau kita runut dari pertama tadi, ya ayuhan nas ubudu Rabb, kan Rabb bukan ilah. Rabb itu apa? Dia yang mencipta, dia yang mengatur. Makanya kemudian turunannya Allah sebut tuh apa? Dia Allah yang menciptakan bumi ini untuk kalian tempati. Nah, itu Rabb. Allah firasha, layak untuk kalian tempati. Semua dipersiapkan oleh Allah. Butuh air keluar dari bumi Allah. Butuh makanan keluar dari bumi Allah. Nikmat yang kita butuhkan ini
bikin aneka ragam makanan, kita pilih tuh, oh sayurnya ini, buahnya ini, dan seterusnya. Itu semua keluar dari bumi, bukan turun dari langit. Ya. Makanya nikmat pertama yang disebut oleh Allah, Dia yang menciptakan bumi ini untuk kalian, ya. Tempat untuk tinggal dan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bumi tumbuh berbagai macam bentuk, warna, jenis, apakah itu buah-buahan, ya. Ada yang langsung bisa dimakan, nggak perlu diolah, Allah yang siapkan. Itu kebaikan bumi, yang bentuk kebaikan Allah. Bapak sekarang ke kebun, dulu lapar, sedang di kebun dulu, tengok telinga, oh ada buah di situ, buah udah matang, perlu dimasak nggak Pak? Nggak perlu. Oh belum matang, nggak apa-apa. Kalau Bapak doyan, nggak masalah. Ambil yang masih mentah, kupas, makan, bisa. Ya kan? Nggak perlu diolah. Apalagi singkong. Singkong perlu diolah? Ya kalau kita mau olah silakan. Tapi bisa nggak dia makan mentah? Oh, bisa Pak. Ingat dulu waktu saya kecil dulu. Kalau ke kebun, ya makan apa dia? Ya, cabut singkong, patahin, kupas, makan Pak. Ya, makan singkong mentah bisa. Maka ada khasiatnya makan singkong mentah. Ya perlu diolah. Itu kebaikan Allah yang keluar dari bumi. Ada yang nggak perlu diolah. Kacang-kacangan, ya, kacang rebus, apa panen tuh, bisa nggak dimakan mentahnya? Bisa. Mau rebus silakan. Anggur, apel, paya, ya, kelapa, subhanallah, nggak perlu diolah. Ada yang perlu diolah. Itulah kebaikan Allah. Ja'alakumul arda firasya. Nikmat Allah itu banyak. Di atas bumi Allah itu layak kau tempati dan makhluk yang lain, binatang-binatang. Kemarin kita sudah merayakan Idul Adha, korban sapi di sini kemarin. Masya Allah, alhamdulillah. Itu binatang-binatang yang layak tinggal di bumi untuk melayani manusia. Sapi, ya, bukan hanya Allah siapkan untuk disembelih, Pak. Bukan hanya untuk dikorban. Sapi segitu gedenya, Pak. Kalau kita gulat sama sapi, kira-kira menang apa? Ada menang gulat sama sapi? Ya, kalah lah kita. Tapi kita paksa dia banyak sawah, ya, kita pecut dia, Pak. Dia kurang gercep gitu, kita pecut dia. Dia tunjukkan aja Pak. Coba kalau nggak balik kurang aja belum gitu. Gue banting kita yang kalah situ. Tapi itu nikmat Allah. Sebut kata bumi itu, Allah hamparkan bumi ini dan sarana-sarananya. Binatang. Ada yang tenaganya, ya, kuat, tapi mampu kita taklukkan. Kuda, Pak. Gulat sama sapi aja kalah, Pak. Apalagi sama kuda. Kita datang satu kali sama kuda, pingsan. Tapi Allah siapkan ke kuda, ya, untuk membawa manusia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah siapkan kuda untuk membawa perbekalan manusia. Kalau dulu nggak ada motor, nggak ada mobil, Pak. Ya, adanya unta, kuda. Itu yang mengantarkan manusia, yang membantu manusia untuk membawa kebutuhan mereka. Mereka bertani, mereka berjaga, mereka bertijarah. Coba tuh, ya, apa yang mereka bawa
orang yang kita paksa untuk membantu kita. Udah kita kasih beban yang banyak lagi, kita naik pula di atas beban, kita paksa lagi dia, kita pecut. Ya Allah, itu kalau bukan Allah yang tundukkan, itu balik melawan tuh binatang. Itu arba firasya, itu bumi lah yang kalian tempati dengan makhluk-makhluk yang lain sebagai pembantu kalian yang siap melayani kalian. Bahkan bukan hanya melayani, mereka siap berkorban. Sapi tadi, setelah kita pajak, ya pakai membajak di sawah untuk kebutuhan kita, keperluan kita. Pas datang ada orang nanya, Pak, itu sapi harganya berapa? Ya kan? Ditawar sama dia, berapa? Kita mau korban, mau sembelih, kita jual. Nah, dipotong tuh binatang. Mungkin yang satunya masih kita sisain untuk membantu kita membajak sawah, tapi yang satunya kita jual, dipotong. Ya Allah yang menciptakan bumi ini layak untuk kita tempati. Firasya was-samaa binaa, dan Allah ciptakan langit untuk kalian, ya, binaa yang kokoh, ya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan dari langit berupa air. Rezeki Allah yang keluar dari bumi dan rezeki Allah yang turun dari langit. Dan ini satu kesatuan yang tak terpisahkan, ya. Tadi kalau kita menyebut, ya, buah-buahan, tanam-tanaman, biji-bijian yang kita tanam gak akan tumbuh kecuali kalau adanya nikmat Allah tadi, nikmat air. Turun ada langit, bumi yang mati jadi hidup, yang tidak layak untuk kita bercocok tanam, subur, ya, untuk kita bercocok tanam. Tumbuh-tumbuhan yang mati hidup karena air. Bismillah, dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan nikmat yang Allah sebutkan. Fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, maka tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Tadi saya sebutkan paya, pisang, ya, apalagi banyak, anggur, salak, apel, banyak. Kalau kita sebut satu persatu sebagai karunia Allah untuk kalian, ya, rizqan lakum, rezeki untuk kalian. Nah, sebegitu baiknya Allah kepada manusia, maka perintahnya fala taj'alu lillahi andada, maka jangan sekali-kali kalian menghadirkan sebuah tandingan bagi Allah. Jangan menyembah zat selain Allah. Itu aja mintanya Allah, ya, jangan beribadah kepada selain Allah. Nggak banyak, ya. Makanya ini kita sebutkan perintah pertama. Perintah pertama, sembah Allah. Niddan itu sesuatu yang diibadahi, yang dipatuhi selain Allah. Itu niddan. Fala taj'alu lillahi niddan, jangan kau ciptakan tandingan lain, kita setarakan dengan Allah. Niddan. Jadi makna nidda ini, apapun yang kita berusaha angkat, yang kita posisikan, ya, seolah setara dengan Allah, itu nidda. Kalau orang musyrik dia menyembah patung, jelas, ya, menyembah berhala, jelas. Tapi terkadang kita terjebak nih pada sesuatu yang kita
kita posisikan sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam diri kita. Mungkin kita tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tapi kita menuhankan diri kita. Kita lupa Allah. Ada orang yang berhasil, sukses, dia lupa saham keberhasilan itu milik Allah. Suksesan itu Allah yang kasih. Jangan lupa. Seolah-olah ini karena kita. Fala taj'alu lillahi niddan. Ya. Maka jangan kalian menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah. Ya. Termasuk jangan jadikan hawa nafsu kita menjadi tandingan bagi Allah. Ada perintah Allah, ada dorongan hawa nafsu. Kira-kira dia duduk kemana ya? Allah atau hawa nafsu? Nah, kalau kita kemudian terjerumus memperturutkan hawa nafsu, bahwa kita tahu itu larangan Allah, hanya orang yang menjadikan tandingan selain Allah. Jadi disebut kata syirik. Tapi niddan itu ya banyak yang kita ciptakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita ingin mulia, ini Allah. Siapa yang keluar dari patuh kepada Allah dan dia patuh kepada tadi tandingan itu, pasti hina. Apalagi memperturutkan hawa nafsu. Wah, jauh. Makanya kemudian Allah yang kita ibadahi, kemudian syariatnya yang kita jalankan ini menjaga kemuliaan. Kalau kita keluar dari situ kemudian patuh terhadap niddan tadi, ya. Fala taj'alillahi ya andada atau niddan jamaknya. Fala taj'alillahi andada. Jangan menjadikan tandingan bagi Allah, maka binasa. Ya. Hina. Anda jawab dari kata nid, tandingan. Kalau tadi yang mulia, dihormati, dimuliakan, tapi memperturutkan itu, maka menjadi hina. Walillahil izzatu jami'an, milik Allah lah kemuliaan. Kalau siapa ingin mulia, dia harus menyembah Allah, tunduk dan syariat Allah, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Ya. Jadi jemaah sekalian memuliakan, dua ayat ini yang kita coba tadabburi pada pagi hari ini. Tentu kalau kita mau ambil kesimpulan, di dua ayat ini ada perintah pertama di dalam Al-Quran. Mulai kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20, itu belum ada perintah. Perintah pertamanya ini adalah pada ayat 21. Dan perintah pertama adalah mengibadahi Allah, menyembah Allah. Itu satu. Kedua, nikmat Allah itu terhampar untuk kita. Ya, apa yang kita sebutkan tadi, ya, sarana-sarana yang kita dapatkan di dunia, ya, kenikmatan, kebaikan yang kita dapatkan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat itu Allah yang berikan, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya, semoga bermanfaat kajian kita pagi hari ini. Dapat ilmu yang bermanfaat dan kita istiqamah insyaallah. Ya. Setiap pekan di sini kan ada kajian. Ya, kita mendapatkan ilmu dan insyaallah ilmu itu akan membimbing kita menjadi cahaya di dalam kehidupan kita di dunia, kemudian nanti menjadi cahaya di kehidupan kita di alam barzakh, menjadi cahaya yang menuntun kita di akhirat nanti insyaallah taala.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, karena sudah masuk waktunya untuk kita sholat, yang kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum